Jadi pada penulisan pembuatan kata sandi di sini, nah ini ya rata-rata kebanyakan yang salah di sini. Ya, gitu. Email sih boleh, silahkan teman-teman mau email apa aja boleh, silahkan mau Yahoo pun jalan, ya yang lain-lain pun jalan. Saya aja pakai email pribadi masuk ya di sini, tidak harus Gmail pun bisa. Ya. Nah, namun kebanyakan teman-teman salahnya adalah pada saat fase pembuatan password. Jadi kadang-kadang passwordnya tuh ya hanya biasa aja gitu penulisannya. Ya, itu yang kadang-kadang bikin salah ya. Oke. Nah, itu yang harus teman-teman dari Orda dari lokal ketika sosialisasi tolong fase ini yang memang penting harus di kasih tahu ke teman-teman. Jadi Sinau ini tujuannya ya kita balik ke Sinau apa sih? Ini adalah merupakan e-learning yang memang kalau tidak bisa datang ke lokal ya ini bisa menjadi acuan untuk kita belajar mandiri. Lebih baik mana? Belajar sendiri atau ke lokal? Kalau saya menyarankan ke lokal dan ke Orda. Kenapa? Di situ kita masih bisa bersilaturahmi, berbagi pengalaman, ya mungkin nanti lokal-lokal juga memberikan pembinaan-pembinaan atau Orda juga memberikan pembinaan-pembinaan. Andai kata misalkan jauh, nah, disinilah fungsi Sinau nanti rekan-rekan bisa belajar mandiri. Ya, oh Bobi kok susah banget gini-gini apa ya banyak lah mungkin karena akses karena mungkin internetnya ada yang kadang ada sinyal, disitulah fungsinya lokal. Silahkan datang ke lokal, ya. Silahkan datang ke Orda, belajar bersama-sama di sana, belajar dengan Sinau, itu. Jadi memang soal-soal yang ada di Sinau itu, ya itulah yang akan keluar pada saat ujian nanti. Jadi fokus saja di sana, ya. Fokus berlatih dan jangan cuman sekali sudah merasa yakin. Rata-rata yang lulus di Sinau itu mencoba di Sinau di atas 20 kali. Jadi statistik ya. Kita berbicara statistik nyata dan ini tidak direka-reka, mohon dicatat bahwa ini statistik nyata bahwa rata-rata orang yang lulus pada saat sekarang ini rata-rata membuka Sinau itu minimal 20 kali. Jadi terus ujian berlatih soal bolak-balik dan hasilnya seperti apa dari pun statistik orang yang lulus Sinau yang lulus ujian sekarang itu memang tidak usah diragukan lagi tingkat kecakapannya. Mereka sudah mengerti band plan, mereka sudah mengerti aturan, mereka sudah mengerti apa sih kode Q ketika saat menjadi oraring. Jadi memang marwah kita juga naik gitu. Kita ada kebanggaan tidak menjadi anggota oraring tapi pengetahuan kita knowledge itu juga bertambah. Silakan bisa dicek mungkin sama rekan-rekan Orda dan rekan-rekan lokal yang lulus di Sinau silakan. Ketika mengobrol itu sudah lain, ya sudah ibaratnya mereka sudah banyak mengerti. Oh frekuensi ini sekian ini nih. Ngobrol sudah dari aspek teknis, ya dari aspek-aspek yang lain. Jadi ketika ngobrol tentang amati radio itu mereka sudah dasarnya sudah kuat. Tidak lagi bingung gitu apa yang harus diobrolkan. Nah, ini bisa dicek teman-teman. Jadi memang berat bagi yang belum nyoba. Tapi bagi yang sudah nyoba, oh ini senang sekali. Jadi kami pun dari Orpus dan saya pun selaku bidang pendidikan juga sering mewawancara ya, sering mengambil sampel itu dari teman-teman yang lain. Bagaimana nih? Sekarang susah ya. Ternyata pas lulus ternyata panggil gitu aja. Ternyata cuma ini aja. Karena dia sudah mencoba di Sinau. Dan zaman sekarang ini adalah zaman transformasi digital. Suka atau tidak suka menjadi anggota amatir ini ya harus dekat dengan yang namanya komputer. Ya, cara melog juga ya rata-rata dengan komputer. Mau ikut kontes juga dengan komputer. Kalau melihat standarisasi naik tingkat pun harus mengirimkan log beberapa ya. Nah, terus lognya dari mana? Kalau tidak ada komputer. Zaman sekarang juga bisa pakai HP. Artinya apa? Menjadi anggota amatir sekarang itu harus selalu dekat dengan yang namanya era informasi dan teknologi. Saya senang banyak sekali perubahan-perubahan yang
luar biasa pesat sekali. Jadi rata-rata anggota amatir radio ini pengetahuan tentang IT-nya juga meningkat, ya, pengetahuan tentang penyerapan informasinya juga jauh melesat. Ya, jadi secara tata cara berkomunikasi juga lebih baik, ya, akan juga penggunaan spektrum frekuensi ketika kontes pun ini jauh sekali, sudah mulai banyak dan berubah mindset-nya luar biasa. Ya mungkin ada yang bertanya dari rekan-rekan yang lainnya, silakan. Belum sampai dilanjutkan itu tadi Om Oke. Bobi. Masih di bawahnya setelah kita pengisian email, ya, terus kemudian sandi, itu kan di bawahnya ada tambahkan detail, ya, email, kemudian ada lah itu ada surel Om Bobi. Ya, nah, oke, saya sharing lagi ya. Orang ini kadang-kadang teman ini bingung ya, Pak, surel itu apa? Alamat email itu surel itu ya alamat email. Ini kelihatan lagi ya? Ya, kelihatan. Oke, ya. Jadi alamat email itu surel itu bahasa Indonesia. Dari namanya email. Email itu bahasa Inggris ya. Nah, surel itu email. Jadi kita nulis alamat email di sini ya, contoh misalkan yang kita one gbn@gmail.com misalkan ya, teman-teman jangan lupa isi lagi juga di sini. Oh, itu buat email baru ya Om Enggak, Bobi ya? ini email ini lagi Om yang di atas. Jadi email yang di atas kita ketik lagi di sini. Ya di copy aja. Oh, berarti beda sama yang di atas tadi yang buat Enggak, untuk... sama. Ini aja Om. Ya. Nah, ini aja sama. Di copy aja. Yang maksudnya yang di atasnya lagi tadi yang tadi Om Bobi, Yang paling mana? atas. Nah, sorry, ini sama, sorry. Ini nama pengguna ya. Nama pengguna ini bebas lah. Mau email juga sama, email juga sama juga boleh, ini juga sama boleh. Ya, gitu. Ya kan kalau saya kebetulan nama penggunanya email. Ya, bisa aja Bobi nama penggunanya apa? Saya kasih contohnya ya. Ya, siap. Kan data tuh mau pakai apa? Misalkan call sign ya, misalkan IBN, tanda sandinya apa? Tambahkan alamat email, misalkan yang Bravo November juga boleh. Nah, ini ya, ini juga ya. Jadi mau alamat email juga boleh. Nah ini nanti nama depan siapa? Misalkan nama akhir siapa? Nah, misalkan kota saat ini saya Bandung, ya, negara Indonesia. Nah, klik saya buka robot, misalkan ini dicentang, misalkan buat pembuatan baru. Cuman itu aja. Nah, teman-teman ini kebanyakan nggak sabar. Jadi kalau saya melihat bahwa daftar Sinau ini dibutuhkan waktu 1 hari kerja. Jadi daftar sekarang. Nah, untuk saat ini memang saya kurang tahu juga, mungkin nanti Pak Yan Pala bisa menjelaskan. Jadi tidak usah menunggu email, ya, email balasan, besoknya langsung coba. Ya. Nah, saya sering membantu teman-teman juga kalau memang dibutuhkan yang ingin segera, itu rekan-rekan bisa hubungi saya nanti. Gitu. Saya kadang-kadang, "Oh, Bobi tolong bikinin dong." Gitu. Sekarang silahkan kalau memang urgent ya, gitu. Nanti saya coba bantu teman-teman gitu. Nah ini nanti kita juga akan mungkin diskusi lagi dengan Pak Yan ya kan, mudah-mudahan nanti ditambahkan lagi nih yang approval khususnya untuk Sinau ini mungkin bisa dari rekan-rekan Orda juga. Nah, mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Oke, ada yang mau bertanya lagi rekan-rekan? Bobi, Ya, nambahin aja deh yang silakan. tadi. Jadi Silakan, memang di awal kita membangun aplikasi ini sudah menyediakan fasilitas Gmail yang tadi Pak Bobi sampaikan. Jadi kalau sudah punya Gmail dia tidak perlu login lagi gitu. Tapi saat ini kita lagi mengalami kendala Pak terkait dengan Gmail-nya gitu. Jadi server kita tidak bisa membaca Gmail dan itu sedang dilakukan perbaikan. Kita belum tahu nih kapan bisa normal kembali. Nah, oleh karena itu yang satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan akun manual. Artinya kita buat
kita buat baru, lalu nanti akan ada konfirmasi manual oleh kita. Jadi konfirmasinya tidak melalui email, tapi yang kita lakukan adalah dari Direktorat Operasi yang akan mengkonfirmasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang membuat akun Sinau, ketika disubmit, nanti tinggal nunggu saja. Maksimal 1 hari, biasanya kita tiap hari akan kita cek itu akun-akun mana saja yang baru masuk, dan kita langsung konfirmasi. Jadi maksimal 1 hari, nanti berikutnya, atau misalnya Bapak Ibu buatnya pagi, nanti sore bisa langsung login, gitu. Jangan menggunakan username dan email yang sudah didaftarkan. Gitu. Jadi tidak perlu lagi menunggu email konfirmasi, cukup langsung login. Lalu tadi ada yang nanya, kalau saya lupa password gimana? Nah, itu ada tuh menu lupa password di Sinau juga. Nah, nanti ketika klik lupa password, nanti akan ditanya username-nya apa, emailnya apa. Gitu. Jadi email juga tetap perlu gitu. Nah, nanti ketika dimasukkan username dan email yang benar, yang cocok, baru akan ada instruksi lain gitu, bahwa konfirmasi untuk perubahan password ada di email yang sudah didaftarkan. Seperti itu Pak Bobi. Makasih. Siap. Oke, berarti yang baru langsung akun manual aja ya, kalau yang memang ini ya, sambil menunggu rekan-rekan SBPI kembali ke asal ya, Pak Yan ya. Siap. Nah, itu rekan-rekan ada informasi terbaru. Jadi silakan bisa membuat akun manual ya, jadi tanpa memakai Gmail. Gitu. Jadi luar biasa sekali nih, ya kan, bahwa pemerintah regulator sudah memberikan ruang yang, waduh, begitu mudahnya. Terima kasih Pak Yan. Pak Yan ini juga salah satu ide yang ini di Sinau nih. Ini luar biasa teman-teman. Itu harus tahu juga bahwa yang banyak sekali membantu Orari ya, Pak Yan luar biasa. Ya, mungkin ada yang tanyakan lagi rekan-rekan yang lainnya. Oke, baik. Saya akan coba menjelaskan. Bentar ya. Izin Om, bertanya Om. Ya, silakan. Ya, selamat Om. Saya dari Orda Sumba, Yeki Brapit India Belakang Delta, Mas Alvin ya. Saya kebetulan bersama DPP Orda Sumba, ada Pak Sekretaris DPP, Pak Arifin Hasan, Yeki Brapit Kuliah Sekalian dan DPP, Yeki Brapit Alfa November, Pak Agus Syarif. Om, iya. Memang betul beberapa kesulitan kami itu saat daftar Om. Pesannya sering muncul session habis. Nah, ini satu kendala juga dengan kita. Kami tidak tahu kendalanya di mana di webnya. Yang kedua, proses menjawab soal dari satu ke soal yang lain itu cukup lama aksesnya Om. Mutar-mutarnya itu kalau kita hitung sekitar hampir 1 menit Om baru melangkah ke soal berikutnya. Nah, itu yang kendala. Artinya kita yang mau belajar juga membutuhkan waktu untuk menjawab, terutama yang penggalang penegak. Itu membutuhkan waktu ya kurang lebih sekitar 2-3 jam Pak. Terlalu lama kalau menurut kami. Kalau try out dengan web seperti itu. Sementara UNAR sendiri, di website UNAR sendiri, itu 45 menit Siaga sudah bisa menjawab semua Om. Nah itu mungkin bukan pertanyaan sih, tapi saran kami bisa lebih dipercepat lagi Om aksesnya. Karena itu justru yang menyulitkan kami. Kadang kami gagal registrasi. Ini pengalaman saya Om, dan saya juga baru coba registrasi, itu sulit. Iya. Atau bisa minta dibantu untuk captcha-nya jangan berbentuk gambar Om. Huruf saja seperti biasa. Huruf yang berubah seperti biasa kalau kita isi daftar ini. Jangan dalam bentuk captcha gambar. Karena kadang justru gagal itu yang pakai captcha gambar. Lebih paling bagus tulisan Om. Huruf, tulisan berkarakter. Seperti biasa kalau kita isi SPT, kan itu angka yang kita isi untuk verifikasinya. Dia bukan robot atau bukan. Mungkin sekitar itu Om saran saya Om. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Om. Oke. Salam juga buat rekan-rekan yang ada di Sultra ya. Luar biasa. Semoga selalu sehat Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain di sana. Itu. Ya, Pak Yan mungkin bisa berjelaskan Pak Yan, silakan. Ya, makasih Pak Bobi. Jadi makasih Bapak-bapak di Orda Sulawesi Utara ya. Ya, jadi terkait dengan login dan agak lama loadingnya, memang itu kita alami di awal tahun ini Pak. Jadi
sebelumnya normal. Mungkin seperti yang tadi saya infokan, memang kita mengalami kendala di server nih. Walaupun aplikasinya masih bisa digunakan, tapi yang kita rasakan memang loadingnya ini nih yang agak lebih lama dari sebelumnya. Tapi sudah kita laporkan dan sedang dalam masa perbaikan, Pak. Harapan kita sih segera bisa dinormalkan kembali agar loadingnya itu tidak terlalu lama. Itu satu dari server. Yang kedua memang terkait dengan koneksi internet di masing-masing klien di tempat Bapak Ibu gitu. Jadi misalnya memang kondisi internet atau jaringannya sedang lemah, nah itu memang yang berakibat ke loadingnya yang cukup lama. Tapi ya nanti kita coba lebih diringankan lagi kerja servernya agar proses untuk pindah soalnya itu bisa smooth gitu. Lalu untuk yang login Pak, tadi Bapak ada pesan error ya, itu diabaikan saja Pak gitu. Sebelumnya memang pesan error itu ketika ada akun Gmail yang bisa kita manfaatkan. Tapi ternyata kan akun Gmailnya ini sedang bermasalah. Jadi tetap keluar pesan error. Tapi ketika Bapak sudah submit, nah itu Bapak tinggal nunggu saja sebentar, lalu nanti bisa login langsung menggunakan username dan email yang sudah didaftarkan. Gitu. Jadi pesan error diabaikan aja. Saat ini Bapak sudah coba daftar lagi Pak, atau sudah punya akunnya gitu? Kalau misalnya memang belum punya akun, mau daftar, bisa paralel sekarang, nanti kita akan langsung konfirmasi gitu. Ya Pak ya. Lalu untuk yang CAPTCHA ya, nah itu masukan. Ya, terima kasih Pak. Nanti kita coba sampaikan ke pengembang aplikasinya. Jadi tidak menggunakan gambar, tapi menggunakan angka atau huruf ya. Ya, terima kasih Pak Bobi. Oh ya, buat teman-teman yang belum punya akun dan saat ini mau coba daftar, silakan daftar. Nanti langsung kita akan konfirmasi gitu. Jadi ketika acara ini selesai, nanti langsung bisa digunakan akunnya. Terima kasih Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak Yan. Waduh, luar biasa sekali ini Pak Yan sampai turun tangan. Jadi ya, wajar ya teman-teman. Jadi keren ini. Jadi memang Sinau ini kan baru dan selalu dilakukan pengembangan. Dan luar biasa Pak, itu kan sampai 4.600 ya hari ini. Dan ini terus bertambah. Dulu itu cuma sehari itu cuma 5 orang. Sekarang tuh wah bisa banyak sekali. Artinya juga kita sebagai amatir radio senang banyak teman-teman yang sudah banyak belajar di Sinau gitu. Dan ini hasilnya tidak direkayasa ya, memang real. Jadi orang yang belajar di Sinau itu pasti lulus rata-rata Pak. Jadi hasil statistik itu nggak bohong. Nah, mungkin ke depan teman-teman yang ada di lokal, Orda, ya ataupun teman-teman ya secara perorangan ya, ke depan bisa saling sharing ya ke teman-teman yang lainnya. Gitu. Nanti mungkin kita akan coba bantu juga ya. Kalau memang ada kesulitan, nanti juga bisa hubungi saya. Gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lainnya. Silakan, ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan yang lainnya. Oke, mungkin dari Orkus ada Om Joko nggak ya? Om Joko yang Kibrapuan Tanggo Juliet, apa ada? Ya, ini apa rekan-rekan masih terus bertambah ya, luar biasa. Ya, kemarin mungkin berbeda link. Oh, ada Pak Eri juga, Pak Eri Ridwan. Selamat pagi Pak Ridwan yang Kibrapuan India, ada Orlok Ngawi juga banyak yang hadir nih rekan-rekan. Oke. Ada teman-teman silakan mau yang bertanya, monggo silakan. Mungkin ada ide atau apa? Selamat pagi jelang siang Om Bobi. Ya, selamat siang Bu Lodia, silakan. Iya, selamat siang semuanya.
Pertanyaan sih tidak, tapi mungkin mau kasih masukan saja. Begini Om, tadi itu sempat disinggung terkait Orda Orlok untuk sosialisasi aplikasi Sinau ini. Nah, terus terang sampai saat ini belum sampai untuk sosialisasinya itu mungkin dari SDPP ke Orpus, Orpus ke Orda, Orda ke Orlok, itu belum sampai ke Orlok saat ini. Khusus Orlok Kupang ya, kita tidak ngomong Orlok lain gitu. Nah, kebetulan posisi saya di kepengurusan di bagian pembinaan, pendidikan dan pembinaan, dan hal-hal seperti ini sangat bermanfaat. Nah, untuk menyampaikan sosialisasi ini ke anggota memang kita agak kesulitan Om Bobi gitu. Kita agak kesulitannya apa? Soal kalau kayak lewat Zoom meeting kayak begini, teman-teman agak keberatan juga. Aduh, ini data kita tidak mencukupi, itu satu. Nah, mungkin kita bisa pikirkan hal lain gitu. Jadi kita bisa offline kepada teman-teman itu seperti apa. Jadi mungkin materi-materinya itu bisa disampaikan lewat email atau lain-lain. Jadi setidaknya ada pertemuan-pertemuan di lokal atau ada kegiatan net di lokal, kita bisa sampaikan kepada anggota gitu, atau kepada masyarakat juga melalui Balai Monitoring kelas 1 Kupang. Nah, ini yang kita belum bisa laksanakan Om Bobi karena memang materinya belum kita pegang sampai saat ini. Begitu Om. Siap. Mungkin itu saja, mungkin bisa dipikirkan oleh pihak Orari Pusat supaya bisa tersampaikan ke ini, karena kita pasti akan sosialisasikan ke masyarakat gitu. Tidak hanya terbatas pada anggota yang sudah menjadi amati radio. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lodia, masukannya baik dan bagus ya kan. Ini juga mungkin informasi juga buat rekan-rekan. Indonesia ini memang luas ya, mungkin bukan hanya Kupang. Mungkin rekan-rekan yang jauh juga yang masih belum tersentuh internet juga masih banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya. Tapi nggak usah takut ya, disinilah peran amati radio ya. Mungkin teman-teman bisa menginformasikan pada saat check-in ya, atau bisa membuat sebuah classroom ya, tanya jawab di frekuensi. Silahkan ya. Jadi sumber informasi kita kan pada saat check-in ya di 2 meter, betul tidak? Nah, setelah beres check-in mungkin bisa diadakan oleh lokal ya, acara pembinaan on radio, on frekuensi, itu juga bisa ya. Atau mungkin nanti Om Bobi nggak ada bahan, misalkan silahkan nanti lokal Kupang bisa minta bahannya ke saya langsung, saya akan berikan ya. Tentunya koordinasi dengan ordanya ya, nanti kita akan bantu kalau memang masih kesulitan secara jaringan network ya. Itu masih banyak cara, bisa di print juga contoh-contoh soal yang ada di Sinau sebetulnya kalau mau ya, dibaca, di print, dibahas, dibaca, di print, dibahas, dan semua informasi rasanya balik lagi ke kitanya bagaimana cara memberikan informasi yang valid ya. Jadi rekan-rekan lokal Kupang nggak usah takut juga, masih banyak cara sebetulnya ya, bisa melakukan acara-acara offline ya. Mungkin bisa jadi tiap hari Sabtu lakukan pembinaan di sana. Kalau memang kurang bahan silakan, nanti bisa hubungi saya ya. Nanti kita akan berikan bagaimana cara untuk masuk ke Sinau dan mengerjakan soal-soal ujian yang ada. Nggak usah takut Bu Lodia ya. Oke, tolong disampaikan ke rekan-rekan yang di sana. Siap. NTT pada umumnya ya. Oke, silakan. Nanti bisa atau bisa lihat juga di YouTube saya yang Kibrapuan Golpura November. Saya banyak bikin sekali YouTube di sana ya, bisa nonton ya, bisa sambil tiduran, bisa pakai handphone ya. Gitu. Kalau memang YouTube-nya lancar ya bisa nonton. Karena suka atau tidak suka, yang akan dihadapi rekan-rekan pada saat ujian adalah soal-soal yang persis ada di UNAR. Jadi
itu udah saklek ya. Mau lulus itu syaratnya. Gitu. Jangan sampai dulu datang lulus, outputnya pun juga nanti biasanya juga jauh yang diharapkan. Saya senang loh ya rekan-rekan sekarang ini output kelulusan sekarang ini berbeda. Ya, saya bilang ini statistik, kita berbicara itu dengan data, ya, berbicara dengan data dan bisa dibuktikan valid. Gitu. Saya senang ketika orang amatir yang menjadi siaga, ketika saya ajak ngobrol tentang frekuensi hafal, ketika mengajak ngobrol tentang dunia amatir radio itu nyambung. Artinya apa? Standarisasi kita selalu menaik, dan itulah yang kita inginkan, gitu. Ya, jadi marwah menjadi anggota amatir radio itu memang berbeda, ya. Dan ingat, ketika menjadi anggota amatir radio orari khususnya itu berbeda dengan yang lain, ya. Kita diuji oleh negara, ya, diuji. Jadi ingat, ini yang membedakan bahwa yang menguji itu negara. Disitulah mawah kita sebagai anggota orari. Dan tolong nanti kalau misalkan bekerja itu bisa dijadikan kurikulum kita ya. Jadi ini sertifikat, bukan sertifikat lagi ya, tapi memang apa ya, luar biasa gitu loh. Ya, teman-teman masih belum ngeh nih, ya kan, ketika lulus amatir ujian IAR itu, lulus UNAR itu disangkanya cuman hanya menjadi anggota amatir biasa. Tidak, itu bisa menjadi lamaran kerja juga. Teman-teman berarti mempunyai skill yang berbeda dari yang lain mengenai mengerti tentang frekuensi, tata cara berorganisasi, mengenai kelistrikan. Itu memang punya keahlian khusus. Gitu. Nah, ini yang masih teman-teman belum berpikir sampai ke sana gitu. Jadi ingat, ketika teman-teman lulus ujian amatir radio itu, ya kan, itu mempunyai nilai kompetensi yang berbeda. Jadi tolong ketika mau ujian, persiapannya harus betul-betul, ya kan, berlatih di sinau, berlatih jangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya, berlatih itu sampai ada yang 20 kali. Pak, saya udah tua. Kemarin ada yang berumur 77 tahun, skornya 86. Jadi, dan dia sarjana ekonomi dulunya, bukan apa. Kuncinya apa? Berlatih. Ternyata kalau baca bisa kok. Kuncinya kadang-kadang kita malas baca sih sebetulnya. Itu saja. Kenapa sinau ini kita dipaksakan untuk membaca regulasi, ya, membaca knowledge apa yang kita hadapi. Karena ketika teman-teman menjadi amatir radio itu harus tahu yang namanya voltase. Jangan sampai tidak tahu cara memasukkan antena ke SWR, tidak tahu cara menggunakan SWR, tidak tahu cara membaca SWR. Sangat keterlaluan kalau itu, gitu kan. Padahal alat-alat teman adalah sangat penting. Keamanannya di situ. Ya. Bagaimana kita bisa memelihara alat-alat yang kita akan pergunakan kalau tidak tahu bagaimana cara membaca instrumen-instrumen yang ada, alat-alat itu di rumah sendiri masing-masing. Itu aja. Ya, baik. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Loka Balmon, teman-teman yang lain silakan. Pak Bobi, sedikit Ya, silakan. menambahkan tadi pertanyaan dari Bu Lodia ya tadi ya. Ya, silakan. Ya, mungkin ini buat sharing juga nih buat Bapak Ibu. Jadi memang di awal kita membangun, sebelum ada aplikasi Sinau ini kan banyak yang bertanya, banyak yang mencari atau browsing kisi-kisi UNAR gitu. Jadi pengen dari kisi-kisi ini supaya belajarnya juga enggak nyari-nyari gitu. Jadi terarah lah belajarnya. Nah, oleh karena itu kita memikirkan nih, kalau misalnya kita kasih langsung soal plus jawaban, ya nanti tidak akan ada, kita tahu nih perkembangannya seperti apa gitu. Oleh karena itu yang kita pikirkan adalah kita coba buat aplikasi, yaitu dengan adanya Sinau ini, kita akan melihat perkembangannya ketika dia mencoba aplikasi ini dari tingkat siaga ke tingkat penggalang, ke tingkat penegak, itu akan ada historinya. Makanya kenapa diperlukan akun di aplikasi Sinau. Gitu. Karena akan menyimpan itu semua historinya. Berapa kali dia mencoba di tingkat siaga, berapa kali dia mencoba di tingkat penggalang, berapa kali dia mencoba untuk tingkat penegak gitu.
kita punya ada 1.600 soal. Untuk siaganya ada 450 soal, penggalangnya ada 550 soal, penegaknya ada 600 soal dengan bobot masing-masing. Artinya bobotnya berbeda. Bobot terbesar itu ada di 2 materi utama, yaitu peraturan radio dan teknik radio. Nah, itu sudah pasti ya untuk seorang amatir radio. Dia harus tahu aturannya dan dia perlu tahu tekniknya gitu. Agar tidak melanggar dan agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Gitu. Nah, tadi ditanyakan, saya belum punya materinya nih, atau saya bingung nih mau ngapain untuk sosialisasinya. Nah, sebenarnya dengan adanya aplikasi ini, yang metode yang kita tawarkan adalah adult learning. Jadi metode pembelajaran cara dewasa gitu. Jadi sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri, belajar sendiri, atau bersama-sama gitu. Artinya memang bukan pembelajaran seperti formal ya di kelas misalnya di tingkat SD, SMP, SMA gitu. Ketika ada seseorang yang paham, yang mengetahui, silakan diajarkan ke rekan-rekan yang lain gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan dari Orari ke Orda dan dari Orpus, Orda dan ke Orlok itu metodenya TOT, Pak Bobi gitu. Jadi TOT itu adalah yang ikut TOT nanti dari pesertanya itu ya ikut TOT bisa menularkan lagi ke yang lain. Jadi tidak hanya ilmunya dipegang sendiri, tapi dia juga coba menyampaikan ke yang lain agar semuanya bisa tersebar gitu. Baik itu cara menggunakan aplikasinya, baik itu cara untuk bisa lulus UNAR dengan menggunakan aplikasi Sinau ini gitu. Nah, sekedar info untuk passing grade itu untuk siaga masih tetap masih 50. Artinya apa? Artinya kita berharap bahwa yang masih ilegal, yang masih belum paham, nah itu jadi sarana untuk Orari untuk menggait mereka gitu. Oh, passing grade-nya masih 50, tidak kita naikkan gitu. Silakan diajarkan secara detail apa saja yang diperlukan, materi apa saja yang diperlukan untuk calon amatir radio menjadi amatir radio di tingkat siaga. Nah, beda dengan penggalang dan penegak. Dulu pada saat kita uji coba di aplikasi Sinau ini, kita menetapkan penggalang itu passing grade-nya 60, penegak 70. Nah, itu ternyata masih banyak yang keberatan ya. Walaupun tadi Pak Budi menyampaikan ya, kita pengennya passing grade-nya tinggi nih gitu. Kenapa? Karena ternyata di Amerika sana itu passing grade-nya minimal 75 gitu. Ya kita akan mencapai situ gitu, tapi kita perlu bertahap gitu. Oleh karena itu ketika penggalang 60, penegak 70, bahkan itu banyak yang lulus gitu. Tapi karena kita melihat aspirasi bahwa oh ternyata amatir radio yang lain masih belum siap gitu, terutama mungkin yang di daerah nih. Karena memang Sinau waktu itu belum kita publikasikan secara masif gitu. Banyak yang belum tahu. Oleh karena itu ya udah kita turunkan maksimal 10% dari passing grade yang lama. Artinya penggalang 55, penegak 55 gitu. Dan paralel kita publikasikan Sinau ini gitu. Artinya supaya tidak ada lagi kesenjangan pembelajaran. Dulu ada yang menyatakan bahwa oh kalau di daerah Jawa sana pembelajarannya banyak gitu. Banyak pelatihan, banyak tryout, banyak bimbingan UNAR misalnya. Ya seharusnya sudah tidak ada lagi dengan adanya Sinau gitu. Ya memang saat ini masih diperlukan internet sebagai infrastruktur untuk mendukung aplikasi ini. Tapi tadi ada masukan supaya bisa digunakan secara offline. Nanti kita coba pikirkan bagaimana kita bisa mengembangkan aplikasi ini bisa digunakan baik secara online maupun offline. Jadi seperti itu Pak Bobi, dan semoga memang bisa dimanfaatkan secara optimal aplikasi ini. Terima kasih Pak Bobi. Ya, terima kasih Pak Yan. Oh, luar biasa ya Pak Yan nih. Beberapa concern kalau untuk Orari ini luar biasa ya. Teman-teman, jadi rekan-rekan semua, ya ini baru tahap-tahap awal yang memang Sinau ini masih butuh pengembangan, tentunya juga masukan-masukan dari rekan-rekan gitu. Karena kuncinya adalah semua ini sebetulnya untuk memudahkan ya proses-proses yang ada. Jadi memang mungkin masih ada yang masih belum terbiasa dengan internet atau masih ada kendala di jaringan itu. Itu proses lah, nggak apa-apa ya. Mungkin ada teman-teman juga yang bisa mau berkelompok ya, saling diskusi tentang Sinau. Silakan kalau memang butuh bahan-bahan juga, kalau memang memungkinkan ya
belajar sendiri atau memungkinkan belajar berkelompok juga boleh sebetulnya. Betul Pak Yan, memang kita ini ke depan dituntut untuk dewasa seperti apa yang polanya Pak Yan berikan ya. Memang saya setuju sekali tuh. Ke depan juga ya namanya self learning ya, diusahakan ya bisa belajar sendiri, bisa sambil nonton lah atau santai sebetulnya kan diulang-ulang. Atau memang kalau memungkinkan, kalau memang senangnya belajar berkelompok juga ya silahkan, itu bisa juga. Atau dilakukan dengan pembinaan-pembinaan kalau memang Porda atau lokalnya ya hari Sabtu Minggu ya sambil berdiskusi ya, bukan hanya tentang berbicara tentang sinau aja, mungkin bisa berbicara ngobrol-ngobrol tentang isu-isu yang ada pada terakhir-terakhir ini gitu. Ya mungkin ada lagi masukan dari rekan-rekan? Kalau dia bisa langsung ke Pak Yan tadi ya, dari pihak SDPPI. Ya silakan dulu ya. Mau menanyakan kiat-kiat bagaimana kita pendekatan untuk sosialisasikan sistem-sistem yang ada, karena ini kan kalau kita mau UNAR ini kan pihak pemerintah ya, dalam hal ini pihak negara melalui SDPPI dari Balmon. Nah, pengalaman selama ini, artinya memang dari pihak Balmon itu selalu menanyakan gitu, ada yang mau UNAR tidak. Nah, kalau naik tingkat penggalang penegak itu otomatis itu anggota yang aktif kan, anggota orari. Amati radio dengan IAR dan KTA yang aktif itu yang mungkin bersedia naik tingkat. Nah, ini sekarang ke siaga, kita mau UNAR siaga, ini otomatis kan dari masyarakat gitu. Ada masyarakat yang memang dia lihat ini ada pengalaman di Kupang kemarin karena lihat YouTube terkait dengan orari, tertarik begitu. Akhirnya mereka mereka masuk ke website SDPPI, mendaftar dan ikut UNAR. Itu salah satu pengalaman. Ada juga dengan karena kegiatan-kegiatan amati radio, kegiatan orari, masyarakat langsung melihat itu menanyakan bagaimana sih cara kita untuk ini. Nah, ini pada umumnya masyarakat bagaimana kiat kita, artinya antara pemerintah dalam hal ini Kominfo dengan organisasi orari ini, kiat-kiatnya seperti apa supaya menarik perhatian masyarakat untuk menjadi amati radio. Nah, mungkin itu saja karena terus terang kalau di sini minatnya kurang mungkin. Tidak tahu kalau di daerah lain itu kalau kita lihat memang minatnya sangat tinggi. Jadi kalau di daerah kita ini kemarin saya juga pernah bertanya ke pihak Balmon, bagaimana ya kira-kira kiatnya kita supaya masyarakat ini tertarik untuk menjadi amati radio. Itu Pak Yan sama Om Bobi. Ya. Boleh. Pak Yan mau menjawab atau saya menjawab? Silakan Pak Bobi, nanti saya sampaikan, Pak. Siap. Ya, Bu. Oke. Sekarang ini kan ini salah satu tambahan nih. Kita kan banyak acara yang namanya Joti ya, karena milenial. Nanti silakan bekerja sama ya, bisa dengan pramuka atau juga banyak mengajak mengenalkan tentang teknologi amati radio ini ke SMK ya, ke SMP ya, bagaimana cara menggunakan satelit misalkan buat dia. Nah, ini kan salah satu cara ya mengenalkan bagaimana yang namanya amati radio kepada yang baru-baru ya, bagaimana mengenalkan teknologi informasi ya, frekuensi kepada yang masih muda-muda nih, era milenial. Nah, ini kita harus juga banyak pendekatan ya, banyak ngobrol coba nanti dengan rekan-rekan di pramuka yang di sana ya. Terus juga nanti dari orari juga mungkin bisa membuat demo-demo tentang satelit, tentang apa ya. Ini kan bisa menjadi sebuah awalan yang menarik dalam bidang komunikasi ya. Ini sebagai masukan aja ya buat Polodia dan teman-teman di sana
Kita banyak kalau memang butuh materi tentang satelit, kita ada Om Yono, butuh materi apa, ada tinggal minta, ya kan, nanti kita butuh dari pusat. Kita aja. Boleh dia. Terima kasih. Silakan Pak ya. Ya, terima kasih Pak Bobi. Ini menambahkan aja Bu Lodia. Jadi menarik sih pertanyaannya. Karena karakteristik di setiap daerah pasti akan berbeda-beda ya Pak ya. Jadi kalau saya boleh menambahkan ada 3 poin penting ya untuk bagaimana cara menarik perhatian dari masyarakat. Kalau misalnya untuk owner kenaikan tiket, ya mungkin itu udah otomatis ketika dari tingkat siaga udah merasa siap dan dia mau naik tiket ke Penggalang, ya dia tinggal mendaftar. Begitu juga dari Penggalang ke Penegak. Tapi yang masyarakat dan baru mau ke tiket siaga, ini gimana caranya? Kalau saya mengusulkan ada 3 nih. Yang pertama tadi sudah disebutkan oleh Pak Bobi, kegiatan-kegiatan amatir radio di daerah tersebut itu harus banyak diaktifkan Bu gitu. Karena masyarakat pasti akan melihat, oh kegiatannya apa sih? Apa aja yang dilakukan di kegiatan tersebut. Nah, itu yang justru dari poin menarik itulah nanti mereka pasti akan bertanya-tanya, gimana saya bisa ikut dalam kegiatan tersebut. Oh, berarti saya harus ya, jadi punya IAR. Oh, saya harus punya IAR, berarti saya harus ikut UNAR gitu. Nah, makanya kegiatan-kegiatan yang ada yang tadi sudah disebutkan salah satu contohnya misalnya Jota Joti, tapi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan. Dan itu tidak hanya dilakukan secara internal gitu. Artinya publikasikan lah Bu gitu. Publikasikan bisa melalui medsos, bisa melalui media massa yang ada gitu. Agar mereka juga bisa tertarik. Itu satu. Yang kedua, atribut Bu. Orang hari ini kalau saya lihat sudah punya banyak atribut, seragam, call sign. Nah, itu bisa ditampilkan, bisa ditonjolkan gitu. Ya Bapak Ibu kan harus bangga dengan seragam yang Bapak Ibu punya, call sign yang Bapak punya gitu. Nah, itulah tampilkan atribut-atribut supaya bisa menarik minat dari masyarakat yang belum menjadi calon amatir radio menjadi amatir radio. Yang ketiga, disampaikan ke mereka bahwa walaupun awalnya ini adalah hobi, tapi penggunaan frekuensi radio, khususnya di amatir radio ini, itu adalah cadangan frekuensi konvensional. Artinya ketika telekomunikasi konvensional yang melalui handphone ya, itu drop ketika terjadi bencana misalnya. Nah, itu ada yang bisa dipergunakan adalah frekuensi radio ini. Bapak Ibu kan sudah paham ya bahwa ketika ada bencana yang maju duluan yang terlihat di lapangan itu adalah anggota-anggota amatir radio gitu. Nah, bisa menggunakan radio, bisa menggunakan satelit. Nah, itulah cadangan frekuensi nasional yang kita punya gitu. Dan itu harus jadi ada kebanggaan gitu. Ketika Bapak Ibu bangga, nah nanti orang akan melihat kebanggaan tersebut dan orang akan mengikuti kebanggaan tersebut. Saya rasa itu Pak Bobi ada 3 poin penting yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yan, luar biasa sekali. Nah itu Bu Lodia yang banyak informasi yang bagus nih hari ini. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau menambahkan, silakan. Ya, makasih. Ya. Bobi. Ya, silakan. Dengan siapa? Ya, saya yang Charlie Trindia November Kilo dari lokal Banyuwangi Orda Jatim. Ya, terima silakan. kasih. Selamat pagi menjelang siang buat semuanya. Ada satu pertanyaan aja Pak Bobi. Karena kan di lokal Banyuwangi mau mengadakan. Ini kan saya persiapan sosialisasi masalah sinau dengan teman-teman dan bahkan sempat belajar ya, belajar bersama. Namun karena keterbatasan perangkat, keterbatasan PC dan lain-lain itu pada saat belajar di Sinau itu apakah memang ada jeda waktu ya dari salah satu ke yang berikutnya sampai dengan beberapa detik? Pulang nih, barang-barang masih banyak. Oh iya. Oke, Bu, untuk yang jeda itu mungkin masalah akses server ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Yan ya bahwa memang sedang ada perbaikan Pak Yan ya. Apa betul Pak Yan? Iya Pak, benar Pak. Jadi memang ada 2 hal yang bisa mempengaruhi tadi, yang antar soal itu jeda agak lama. Yang pertama koneksi internet di wilayah yang dipakai. Yang pertama, yang kedua memang dari kita servernya sedang ada perbaikan Bu. Jadi memang waktu itu di awal tahun sempat kan kita drop agak lama ya. Nah itu ada serangan dan kita sudah up lagi.
Tapi ternyata memang yang masih terkendala adalah proses loadingnya, servernya. Ini Iya. sudah kita sampaikan dan sedang dilakukan pengecekan dan perbaikan. Gitu. Tapi aplikasinya secara umum masih bisa digunakan. Oke. Terima kasih Pak Yan. Ya, terima kasih juga yang Calewan. Izin bertanya lagi Om. Ya, silakan dengan siapa? Om, ya Om, dengan Orda Sultra Om, Siap, YBT IBD. silakan. Ya Om, Silakan, Om. ya Om. Ya terima kasih. Kami sudah coba daftar tadi di Sinau, mungkin bisa dibantu cek Om. Karena tadi saya sudah 3 kali coba daftar itu gagal Om. Gagal dan belum dapat email verifikasi. Nah, mungkin boleh dicek Om, emailnya arifinhasan2019@gmail.com. Arifin Hasan, biasa aja tulisannya. Arifin Hasan 2019@gmail.com. Mungkin bisa dicek apakah sudah masuk Om. Ya Pak, nanti kita cek Pak. Nanti kalau sudah langsung kita infokan Pak. Baik, terima kasih. Itu aja barangkali Om. Siap. Wah, senang nih teman-teman. Sudah banyak yang mencoba Sinau ya Pak. Tolong nanti diinformasikan kepada teman-teman yang baru mau masuk amati radio, rari, ya, juga yang mau naik tingkat. Fokus saja di Sinau, ya kan. Tingkat kelulusan itu sudah pasti di atas rata-rata lah. Jadi memang hasil statistik ya yang berbicara itu. Jadi orang yang belajar di Sinau itu tingkat kelulusannya di atas 70%. Itu. Dan orang yang rata-rata sering masuk ke Sinau itu lulus. Banyak sekali ini teman-teman saya yang saya nggak pernah kasih tahu ya, sudah konsentrasi di Sinau saja. Sudah konsentrasi di Sinau saja. Ada yang saya baru 15 kali nih. Nilainya baru di bawah 50 terus. Dia coba lagi, mengulang lagi sampai ada yang 50 kali. Nah, akhirnya dari tidak tahu apa-apa sampai dia mengerti. Wah, ternyata kok jadi mengerti begini ya? Ya itulah karena kita nggak ngerasa, karena sering sekali, 2 kali, 3 kali, penasaran, 4 kali. Lama-lama malah dia menguasai seluruh materi gitu. Ini luar biasa sekali, saya juga kaget gitu. Banyak rekan-rekan yang memang sangat melesat knowledge-nya pada saat ini gitu. Jadi ketika kita berbicara ngobrol frekuensi, kita berbicara ngobrol teknologi, dia sudah tahu gitu. Dulunya banyak yang tidak mau tahu, dan masalah regulasi pun juga dia sangat mengerti karena baca. Yang terpenting menjadi anggota amatir ini adalah yang pertama kita harus hafal regulasi. Kebanyakan teman-teman tidak hafal dengan regulasi, makanya kita paksakan betul gitu ya. Dan Sinau ini adalah merupakan jendela untuk belajar, studi mode dan praktis ya. Studi mode itu memang studi mode studi mode belajar ya. Dan praktis ini untuk mencoba apa yang sudah kita ketahui. Memang luar biasa nih, didesain agar memudahkan teman-teman, nggak usah lagi baca-baca yang kesana kesini ya. Cukup sudah konsentrasi di Sinau, baca di Sinau, ya mau sambil tiduran. Nah mudah-mudahan ke depan juga bisa di handphone nih Pak Yan, ya. Jadi teman-teman bisa di handphone ini bisa sambil ketika jalan lah atau apa di bis gitu kan. Aduh, kalau bisa aplikasinya di handphone kan luar biasa nih. Mudah-mudahan yang mobile apps ya. Itu Pak Yan titip. Itu. Ya Pak. Ya, siap. Jadi teman-teman mau dimanapun juga ya bisa buka handphone juga metaframe-nya enak gitu ya, bisa besar. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, silakan teman-teman. Ada lagi yang bisa bertanya? Menambahkan Oh ya, tadi ada yang nanya atau silakan Pak Yan silakan. Oh ya, ini aja mau menginfokan bahwa sebentar. Tadi yang tadi menanyakan akunnya baru didaftarkan, sudah dicoba lagi Pak? Oh ya, coba jawab, saya coba cek dulu. Ya, coba di login dulu Pak. Sudah bisa belum? Jadi nggak perlu konfirmasi, langsung aja login Pak. Nanti bagaimana kita lihat kan supaya dia bisa kita lihat semuanya ini. Ya silakan lanjut, saya coba cek dulu. Oke. Ini Pak Bobi, kalau tadi kan kita seringnya ditanya nih,
boleh nggak nih Ya. saya nanya balik satu pertanyaan Silakan. aja? Nah, boleh. Silakan Pak Yan. Bagus. Ini kan banyak berapa nih? Ada 53 yang ada di chatnya ya. Jadi saya mau nanya nih, Bapak Ibu, yang unar kenaikan tingkat itu dari siaga penggalang ke penegak. Ini motivasinya apa? Karena kenapa saya nanya ini? Karena kita memang tujuannya adalah peningkatan kualitas amatir radio gitu. Ketika passing grade di siaga kita tetapkan 50, itu tidak kita rubah sampai dari 2019 sampai 2023 ini, berarti sudah sekitar 5 tahun. Nah, sedangkan ketika kita mau merubah dari penggalang ke dari siaga ke penggalang, naikkan tingkat dari penggalang ke penegak dengan 60-70, itu kita mengalami kesulitan karena memang banyak yang komplain gitu. Nah, mumpung di sini banyak teman-teman dari Orda, Orlok, mungkin ada perwakilan deh yang bisa menjawab motivasinya apa sih Pak untuk naik ke tingkat yang lebih atas dari penggalang dari siaga penggalang, dari penggalang ke penegak. Silakan Pak, ada yang mau diskusi? Izin Om. Ya, izin Om. Ya, mohon maaf. Jadi memang ada beberapa alasan ya Om untuk naik tingkat. Kalau dari kami teman-teman baik di Orda Sutra maupun di lokal yang ada di Orda Sutra itu, yang pertama motivasi naik tingkat itu meningkatkan daya pancar dan bisa bekerja di full band. Itu yang pertama, yang alasan paling utama sebenarnya. Karena dengan kondisi sekarang, dengan persyaratan mungkin yang disyaratkan organisasi harus ada misalnya kisel card dari segala macam negara, dengan kondisi band sekarang dan rumah semakin hari semakin sempit, dan otomatis bila bekerja di 40 meter band dengan kondisi sekarang memang menyulitkan dari siaga ke penggalang, yang mana siaga ini adalah kelas pemula dan kebanyakan mereka itu baru juga mengenal amatir dan memang ada mau meningkatkan stasiun radionya. Yang jelas otomatis alasan paling utama adalah meningkatkan kapasitas stasiun radio yang dimiliki. Dengan perkembangan teknologi yang sekarang, dulu kita sudah dapat linear amplifier lebih dari 500 watt. Dengan yang teknologi sekarang itu banyak Pak, dan otomatis sesuai dengan persyaratan naik tingkat kan itu mendukung sekarang Om. Itu yang jujur yang sekarang. Ya sisanya mungkin minder, temannya sudah lama penggalang penegak, dia belum pernah naik-naik. Seperti itu Om. Ya, makasih Pak. Makasih jawabannya. Ini Pak Mas Martin udah raise hand. Silakan Mas Martin. Siang Bapak Ibu. Ya. Cek apa sudah keluar suara saya Pak? Ya, sudah Pak. Ya, sudah Pak. Ya. Terima kasih buat kesempatannya. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan gambar karena saya berada di ruangan yang tidak bisa menampilkan gambar. Saya Yengki Bravoan, Bravo Whiskey. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa untuk sistem Sinau ini saya korban pertamanya nih. Kebetulan entah mengapa ketika saya mau naik tingkat, ternyata passing grade-nya naik dan caranya juga berubah. Sehingga ketika saya sudah mendaftar dan saya baru tahu bahwa harus dari Sinau, saya berusaha untuk mencari tahu. Ketika itu saya bertanya sama Pak Bobi, juga teman-teman yang lain, ya katanya fokus saja di Sinau. Akhirnya saya selama 30 hari itu saya setiap hari membuka, minimal 1 hari saya membuka dan mempelajari, artinya 30 kali saya membuka Sinau, dan saya mendapatkan kelulusan yang memang boleh dikatakan di atas rata-rata. Jadi paradigma kita yang tentunya harus berubah. Banyak teman-teman yang masih mencari bahan-bahan soal-soal yang ternyata tidak ditanyakan juga di dalam materi kenaikan tingkat atau materi untuk pemula ya. Jadi benar sekali tadi untuk lebih fokus pada Sinau. Kemudian tujuan untuk naik tingkat itu saya rasa bukan hanya untuk mempergunakan
power yang besar. Saya rasa saya kalau boleh dikatakan saya dijuluki juga namanya Purman. Pur itu miskin, man itu orang-orang miskin. Apa yang orang miskin? Saya sampai di grade Bravo ini hanya mempergunakan power 100 watt, bahkan cuma QRV. Jadi kalau mengacu pada power, saya rasa tidak terlalu melulu. Justru kita mengandalkan bagaimana dengan QRV kita bisa memancar sejauh-jauhnya. Itu saja Bapak-Bapak yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat teman-teman yang mau UNAR. Fokus di Sinau itu yang paling penting, dicoba terus karena di situ kita bisa learning by doing. Saya juga banyak belajar, apalagi yang tadi tata tertib, aturan etika untuk amati radio. Terima kasih Pak. Salam dari saya Ingki Bravoan, Bravo Whiskey 73. Ya, terima kasih Pak Martin. Sebelum ke Pak Bobby ya. Jadi saya ya ini kita nggak janjian ya Pak Martin ya buat Pak Martin kasih testimoni ya. Jadi ya itulah testimoni dari pengguna Sinau nih gitu. Jadi ya, saya juga baru kenal Pak Martin di sini dan itu ada testimoni yang disampaikan oleh Pak Martin gitu. Jadi memang yang namanya pembelajaran itu kan bisa dilakukan kapan saja di mana saja oleh media apa saja. Nah, tadi yang disampaikan yang tadi saya tanyakan motivasinya apa sih gitu. Kita sama-sama sepakat ya bahwa motivasinya adalah peningkatan kualitas. Dengan adanya peningkatan kualitas amatir radio, itu secara seiring akan meningkatkan tanggung jawab, meningkatkan hak gitu. Haknya apa saja? Kalau tadi siaga bisa menggunakan 10 kanal berdasarkan dari PM17 ya. Nanti ketika dia naik ke Penggalang, itu kanalnya bertambah, bisa menggunakan sebanyak 22 kanal. Bahkan powernya bisa sampai 500 watt untuk yang di bawah 30 MHz. Lalu ketika naik lagi, haknya juga bertambah. Yang tadinya 22 kanal di Penggalang sudah bisa menggunakan sebanyak 26 kanal. Powernya juga bisa bertambah, maksimal sampai 1000 watt. Nah gitu, artinya kewajibannya bertambah, haknya bertambah, kualitasnya juga kita harapkan bertambah. Nah, jadi saya berpesan nih ke Bapak Ibu yang hadir di sini, mungkin bisa disampaikan juga ke rekan-rekan yang lain. Tadi sempat terbesit ada prestis gitu. Jadi, wah, yang lainnya sudah pada naik tingkat nih, saya belum. Ya, oke, nggak masalah sebenarnya prestis, tapi harus diiringi dengan yang poin 1 tadi, kita sama-sama sepakat bahwa amatir radio ketika mau naik berarti kapasitasnya bertambah. Prestis itu hal lain, tapi yang kita kedepankan adalah kualitasnya gitu. Silakan kejar kualitasnya dulu, nanti prestis akan menyusul. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika memang belum siap untuk naik dari siaga Penggalang ke penegak, ya tadi seperti ya cerita dari Pak Martin, testimoni dari Pak Martin, belajar saja terus gitu. Toh aplikasi ini bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Terima kasih Pak Bobby, saya balikan ke Pak Bobby. Ya, terima kasih Pak Yan. Betul. Ini beliau luar biasa. 100 watt tapi sudah kemana-mana. Saya kenal banget dan wah, 30 boxer besar-besar ini ya kan. Tapi mancarnya bisa dilihat, dicek di kiarja.com gitu. Wah. Nah, itu teman-teman, jadi kadang-kadang banyak ya, ada yang based on prestige ya. Ada yang memang kadang-kadang ya mungkin berbeda-beda. Tapi ya ketika kita naik tingkat, ya mohon juga kita harus menyeimbangkan dengan alat kita, juga knowledge kita. Gitu. Alatnya sudah bagus, knowledge-nya juga ikutan menyeimbangkan dengan porsi yang akan kita keluarkan juga. Gitu kan. Minimal kalau kita ngobrol, ya kan, karena dengan 5 watt saja, ya pancaran teman-teman sudah keliling dunia. Ya, kenapa kita mesti harus, kok ribet banget ya gitu. Menjadi anggota ORAR ini harus A, B, C, D, E. Karena kita ini adalah private, ketika ya, bersentuhan dengan ruang publik meskipun 5 watt itu terdengar. Ya, kalau tidak percaya teman-teman silahkan buka web HDR ya. Terus pegang PTP itu teman-teman bisa mendengarkan suara teman-teman di Australia, di mana-mana. Ya, kalau menggunakan voltimeter, kadang-kadang kita merasanya mungkin cuma 60 kilo, tidak teman-teman. Ternyata suara kita terdengar di Australia, kadang-kadang di Jepang. Meskipun kita di Bandung nggak kedengeran, pantulannya itu yang
bisa terdengar yang lain. Gitu. Silakan kalau tidak percaya. Apalagi dengan zaman digital sekarang ya, meskipun itu FT8, RTTY, dengan 10 watt, 5 watt, itu sudah bisa kemana-mana sampai ke Afrika. Bagaimana coba kalau kita tidak bisa menggunakan frekuensi, tidak bisa menggunakan radio kita sendiri, ya, dan kita bisa menjadikan interferensi kemana-mana kan ramai, gitu. Atau salah band plan. Ini banyak nih, ya, yang siaga main di 20 meter, ya, banyak sekali, gitu. Karena ketidaktahuan. Akhirnya tidak tahu. Alasannya, oh iya radionya kepijit, ya. Kalau radionya sudah canggih dengan dia sudah mengerti teknologi radionya, ya itu tidak akan terjadi sebetulnya, gitu. Ya, nggak mungkin asal klik-klik. Nah, itulah kita harus menyeimbangkan knowledge dengan alat-alat kita. Kita juga kenapa kalau kita mengerti dengan alat-alat kita bisa menjaga, maintenance apa yang kita beli, ya, apa yang kita jaga, ya, itu menjadi long lasting penggunaannya, gitu. Kebanyakan kan begitu, beli alat mahal akhirnya rusak karena tidak tahu cara penggunaan, nggak mau baca bukunya, nggak ngerti bagaimana cara menggunakan alatnya. Radio mahal, ini banyak soal-soal tentang hal-hal umum di radio loh, ya. Kadang-kadang teman-teman ini punya radio canggih-canggih, ya, tapi tidak tahu menu radio itu fungsinya buat apa. Jadi kalian saya berpikir gitu, beli radio puluhan juta, ya, tapi tidak tahu menggunakannya seperti apa. Beli radio yang harga agak mahal, ya, contoh jangan itulah 430. Ini fungsi notch buat apa ya? Fungsi CW seperti apa ya? Setting RTTY seperti apa ya? Sebetulnya itu tidak perlu terjadi kalau teman-teman baca, gitu loh, ya, baca panduan, baca banyak soal-soal di sini tuh yang tentang RTTY, ya. Jadi kadang-kadang duitnya dulu, ya kan, bacanya belakangan. Ini yang terjadi, ya kan. Teman-teman biasanya langsung ngegas dulu, ya kan, urusan belakangan, sehingga banyak kejadian begini, ya kan, akhirnya banyaknya pelanggaran. Ini yang ke depan tolong, ya kan, Sinau itu soal-soal yang sekarang ini banyak soal-soal yang mengacu tentang bagaimana cara kita menjadi anggota amat radio. Ya, banyak soal-soal apa itu RTTY, apa itu FT8, bermain di mana ke FT8. Jadi bohong sekali kalau teman-teman menjadi naik tingkat tapi tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah main FT8, tidak pernah main SSB, terus mau naik tingkat, mau ngisi soal di mana. Makanya yang lulus sekarang ini itu rata-rata para pelaku, ya. Dan syaratnya juga dilakukan dengan betul biasanya. Gitu. Ini yang kita harapkan. Jadi memang naik tingkat ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keinginan kita, dan sesuai dengan standar yang kesanggupan kita. Ya, kalau memang kita pengen naik ke Yankee Bravo, ya artinya kita sudah siap dengan antena kita dong. Betul nggak? Mau ke Yankee Bravo, antenanya masih di 40 meter. Ya kan katanya pengen main di 20 meter, tapi antena ya belum siap. Ya, karena ketika kita jenjangnya lebih tinggi lagi, artinya kita sudah siap. Antena pun harus tambah lagi multiband lagi. Ya. Nah, siaga pun sayangnya sekarang masih terkonsentrasi di 40 meter. Pada 10 meter bisa SSB loh. Ya, antena lebih pendek. Ya, sudah tidak ada alasan lagi. Sayang, ya, pemerintah sudah memberikan regulasi yang begitu indahnya. Dengan 15 watt saja bisa nyampe ke Eropa. Ya, main di 28 MHz. Ini teman-teman yang siaga masih belum nyadar. Alasannya, ya kan, apalagi coba, antena lebih pendek dibanding yang 40 meter. Kalau 40 meter itu antena harus panjang, ya kan, teman-teman main di 28, artinya lebih pendek. Ya, artinya, dan jangkauan watt lebih kecil. Ya, 20 watt, 12 watt bisa besar, sudah keterima. Itu. Silakan. Ya, jadi sebelum naik tingkat itu dipersiapkan juga semuanya, ya kan, tata caranya, ilmunya juga, ya. Bukan hanya teori saja di Sinau sebetulnya, tapi cara azas praktek. Disinilah pentingnya lokal dan orda, silaturahmi, ya. Ketika kita sudah mengerti teorinya, datang, ya kan, ke orda, ngobrol tentang technical antena, tentang teknik-teknik bagaimana sih cara membuat antena yang baik, grounding yang baik dengan teman-teman yang berpengalaman. Jadi ordanya juga rame, lokalnya juga rame,
ya, silaturahminya dapat, gitu, ilmunya juga dapat. Baik, itu aja dari saya. Mungkin silakan Pak MC dari Lokal Kendari. Ya, selamat. Terima kasih Pak atas materinya, ilmunya yang sudah di-share ke teman-teman sekalian. Semoga apa yang disampaikan bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mungkin dari Pak Satrio mungkin ada lagu kepala lokal, mungkin ada yang bisa disampaikan Pak. Oke, terima kasih. Ya, Assalamualaikum Om Bobi. Kedengaran nggak? Bro? Kedengaran? Om Bobi kedengaran? Oh, kedengaran. Ya. Ya, terima kasih Om Bobi, Yuki Bravo 1, Golf Bravo November, dan Om Yan Pala. Mohon maaf, saya harus di Kulon Progo ini. Jadi mohon maaf tidak mengikuti. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir, terutama Mas Yan Pala yang sangat membantu sehingga kegiatan-kegiatan amatir khususnya di Indonesia bisa berjalan, apalagi teman saya ini yang satu lagi nih dari Palembang pindah ke Bandung ini sangat keren gitu ya, Om Bobi ya. Dan juga saya berharap para orari daerah Sulawesi Tenggara dan teman-teman orari se-Indonesia bisa menyimak dan bisa mengaplikasikan Sinau ini sehingga tingkat kelulusan itu bisa tercapai dan sehingga semakin tertib penggunaan frekuensi. Selain mereka belajar Sinau, mereka juga banyak pengetahuan yang didapat sehingga mengurangi pelanggaran penggunaan frekuensi yang berada di Indonesia. Karena kebanyakan kalau UNAR masih manual itu kayaknya tidak masuk. Akhirnya dengan adanya Sinau ini, anggota amatir itu bisa juga memberikan edukasi dirinya sehingga bisa mengetahui apa sih amatir radio, apa sih peraturan yang dibuat oleh organisasi dan dibuat oleh pemerintah. Saya rasa hobi ini harus dikembangkan terus dan saya juga ucapkan terima kasih atas nama teman-teman Lokal Kendari. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan ini secara online sehingga teman-teman di orari daerah Sulawesi Tenggara bisa mengetahui juga ini Mas Yan Fala itu seperti apa sih, terus Om Bobi itu seperti apa sih. Nah, inilah hal-hal yang positif ini perlu kita kembangkan. Saya rasa cuma itu. Terima kasih hostnya, terima kasih semuanya, salam sehat dari Yankee Bravo Sierra Bravo per Level 2 di Yogyakarta. Siap, terima kasih Pak. Mantap. Penyampaiannya. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Nukrimisun kang larangan tekan doplak we lah. Pak Purwanto tuh Pak. Resep. Ya, Om Yan. Ya, silakan Pak Pur. Terima kasih Om Yan. Yang pertama, saya sudah mencoba untuk mendaftar di Sinau ya Om Yan dengan email Gmail saya Purwanto SDPPI 2020. Itu coba diverifikasi karena saya tidak mendapatkan email balasan apapun. Itu Om Yan, untuk Om Yan. Kemudian yang kedua, satu menjawab dari teman yang dari Bunda Lodi atau siapa tadi ya, untuk merekrut anggota baru. Mungkin hanya ini bukan suatu pertanyaan, tapi mungkin berbagi pengalaman ya. Untuk dari lokal saya sendiri untuk merekrut anggota baru itu saya memang nembus ke teman-teman pramuka, satu ke teman-teman pramuka, kemudian di sekolah-sekolah di fakultas yang ada Mapala dan sebagainya, notabene mereka itu sering menggunakan radio untuk berkomunikasi. Kemudian untuk teman-teman dancer, linmas di ormas-ormas seperti itu, kita nembus ke sana. Dan alhamdulillah di lokal saya 2 kali melakukan unar mandiri, bekerja sama dengan Balai Monitoring Frekuensi di Semarang, Balmon. Itu 2 kali kuota, yang pertama sekitar 50, kemudian yang kedua 40 sekian.
dan kita bisa mengantarkan teman-teman yang tiap kesempatan ke kantor Balmond karena hanya 5 atau 10 personel. Itu kira arahnya ke sana. Jadi mungkin kita berbagi pengalaman saja untuk merekrut teman-teman, terutama yang masih komunikasi di frekuensi orang-orang, kita pendekatan ke sana. Alhamdulillah banyak keberhasilan ke sana. Itu untuk imbuhan saja. Kemudian yang paling utama itu Om Yan, saya mendaftarkan ke Sino karena sering saya tampilkan di proyektor saat saya melaksanakan bimbingan UNAR ya ke teman-teman yang baru, baik baru maupun kenaikan tingkat. Sementara kita masih mengacu ke materi yang pernah saya buat dengan materi yang dahulu, yang zaman dahulu. Karena ini sudah ada Sino yang kemarin saya melihat di Balmond dibuka dan ditutorialkan luar biasa. Ini berharap banyak. Itu Om Jan, terima kasih. Saya Yengki Charlie Oscar Mike dari Lorari Lokal Kabupaten Semarang. Terima kasih Om Yan dan juga Om Bobby. Ya, makasih Pak. Jadi nggak perlu ada konfirmasi, nanti kita yang konfirmasi Pak secara manual. Nanti setelah selesai cara ini bisa langsung login aja Pak Pur. Langsung bisa digunakan nanti aplikasi Sinau-nya. Oh ya siap. Berarti saya masuk login dengan username dan email yang tadi sudah dibuat. Oke, siap-siap Om Yan. Terima kasih. Bertanya Om. Ya, silakan Om. Silakan. Ya baik, terima kasih Om. Saya Saharudin Om dari Lokal Kolaka Sulawesi Tenggara Om. Saya singkat saja Om. Apakah ada pilihan selain email untuk mendaftar di Sinau, misalnya nomor handphone atau yang lain? Begitu saja Om. Terima kasih banyak Om. Iya. Pak Saharudin, jadi saat ini kita masih menggunakan email Pak, sama dengan aplikasi iRecruit. iRecruit itu kan juga Pak Saharudin juga pasti butuh email. Jadi email itu fungsinya apa? Nanti ketika ada Pak Saharudin password misalnya, nanti kita akan ngirim konfirmasi ke email yang Pak Saharudin cantumkan gitu. Nah, untuk tadi ya usulan nomor telepon misalnya. Nanti coba kita sampaikan nih ke pengembang aplikasinya, apakah bisa login menggunakan nomor telepon gitu misalnya. Tapi saat ini masih menggunakan email dan username yang Pak Saharudin inputkan. Gitu. Makasih Pak Saharudin masukannya. Mohon bertanya Pak Ian. Mohon bertanya Pak Ian. Ya silakan Pak. Iya, saya Fauzan. Yengki Charlie itu Foxtrot Oscar dari Purbalingga, Pak Yan. Saya mau tanya, itu harus nama itu ada nama depan, ada nama belakang, itu harus diisi dua-duanya. Artinya harus, karena saya namanya cuma Fauzan, tidak ada nama depan, nama belakang. Ya, nah, pada saat tadi saya masuk, tetap diminta nama belakang. Itu bagaimana itu ya. Pak Yan? Terima kasih. Tulis 2 kali aja Pak, misalnya Fauzan gitu, cukup nggak apa-apa. Jadi tulis aja nama Bapak 2 kali, Fauzan gitu. Jadi nama depan dan nama belakang. Jadi sebenarnya ini kita bukan di Dukcapil Pak ya, maksudnya kita tidak memverifikasi data Bapak gitu. Ini hanya untuk kebutuhan personal Bapak. Ketika nanti Bapak sudah punya akunnya itu kan unik ya. Artinya akun Bapak tidak sama dengan akun yang lain gitu. Ketika Bapak sudah ikut tryout, sudah pembelajaran e-learning, itu semua historinya akan tersimpan gitu. Nah, supaya bisa tersimpan ya berarti harus punya akun gitu. Ya, jadi ketika tadi Bapak namanya hanya 1 kata gitu. Jadi nama depannya Fauzan, nama belakangnya Fauzan lagi. Itu nggak apa-apa gitu. Kita nggak akan memverifikasi itu, Pak gitu. Cukup ya Pak Fauzan ya. Oh iya, terima kasih dan mohon maaf ini. Kalau toh saya masuk pada aplikasi Sinau itu bukan berarti saya kepingin mengikuti peningkatan ya. Apapun itu dalam amatir radio kan sebagai amatir radio itu diharapkan progresif itu ya. Artinya progresif itu kan bisa meningkat
pemahamannya, bisa meningkat kelasnya gitu ya. Kelasnya itu bisa meningkat gitu. Padahal yang penting di sini yang meningkat itu pemahamannya gitu, pengetahuan tentang keamatiran. Kalau kelasnya itu saya yakin itu prestis saja lah itu ya. Jadi terima kasih sekali. Saya mau masuk ke Sino itu tujuannya bukan yang lain-lain, hanya kepingin jadi orang yang progresif dalam bidang keamatiran. Karena apa? Karena amatir radio itu adalah sesuai dengan kode etiknya, amatir radio adalah progresif, itu aja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Fauzan. Jadi benar Pak Fauzan, saya sepakat bahwa di Sinau ini itu ada 2 menu penting Pak, Bapak Ibu ya. Jadi selain untuk tryout, untuk lunarnya, ada juga untuk learning, e-learning. Jadi kenapa namanya e-learning? Karena pembelajaran secara daring, secara online. Dan bahkan ketika Bapak punya akun Sinau, tidak hanya terkait dengan amatir radio yang Bapak bisa lihat di situ. Bahkan terkait dengan REOR, radio elektronika operator radio, Bapak mau belajar di situ juga ada di situ materinya. Jadi kenapa kita sampaikan ini? Karena memang keduanya merupakan terkait dengan sertifikasi operator radio. Kalau yang amatir radio dan kerap itu di darat, REOR itu di laut gitu. Nggak apa-apa, kalaupun hanya sekedar belajar pun, hanya sekedar tahu juga kan nggak masalah. Jadi Bapak Ibu saya sampaikan lagi bahwa tidak hanya tryout yang bisa dimanfaatkan di aplikasi Sinau, tapi ada juga e-learning. Dan e-learning ini ketika kami mendapat materi tambahan dari Bapak Ibu semua, kita bisa taruh gitu. Contoh tadi Pak Bobi sudah membuat materi ya Pak Bobi ya, materi yang amatir radio ya. Ya, betul Pak. Ya mungkin saat ini belum ada ya di e-learningnya, Ya, tapi nanti betul. bisa kita tambahkan di e-learning Ya. gitu. Agar tidak perlu di-share ulang, tapi cukup di-download. Satu aplikasi ini materinya sudah ada, Bapak Ibu mau belajar langsung di sana atau Bapak Ibu mau download silakan gitu. Nah, kita sudah punya satu platform yang bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Ya, makasih Pak. Siap, terima kasih. Mungkin masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri. Nah, udah mau jam 12 ya. Udah nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya? Oke, terima kasih Pak Bobi, Mas Yan Pala atas materinya. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan terima kasih juga untuk peserta yang sudah di dalam kegiatan hari ini. Mungkin hari ini kita cukupkan ya Pak untuk Zoom-nya. Terima kasih semuanya teman-teman dan pemateri. Kami dari Lokal Monitor mengucapkan permintaan maaf jika ada salah-salah kata dan minta maaf juga kami kalau dalam penyelenggaraan sosialisasi banyak kekurangan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Acara kami akhiri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak Ibu. Ya, pamit Pak. Ya, izin Pak Febri. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak wabarakatuh. Febri. Halo Pak Febri, izin. Ya, mungkin sebelum kita close, kita foto bersama dulu Pak. Siap, boleh. Iya. Ya. Boleh kita. Mungkin ininya dihidupkan kali ya. Ya, kameranya dihidupkan. Iya Pak. Ya, ini Om Febri yang screenshot aja. Siap. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tunggu ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Ya, Ibu terima yang kasih sudah semua, hadir. Pak. Mohon maaf Mas lahir Yan, batin. Ya. Pak Bobi. Terima kasih banyak. Terima Mas kasih Yan banyak. sama Mas Om Bobi, makasih ya. Terima kasih semua. Ya, Om Budi, terima kasih Om. Ya, terima kasih Om. Ya. Sukses selalu buat orarium. Siap. Om, thank you ya Om ya. Siap. Sampai ketemu lagi Om. Om Bobi, terima kasih. Terima kasih Om Bobi. semua. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya.